Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada, kali ini The Nuwun Sewu akan menceritakan kisah pengalaman mistis. Dan kebetulan kita sudah dapat kiriman dari Mas Eko yang ada di Salatiga. Sederek Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada, mari kita ikuti kisah pengalaman mistis dari Mas Eko yang ada di Salatiga. Kisah ini berawal pada waktu aku duduk di bangku SMP atau sekolah menengah pertama. Saat itu sekolahku mengadakan kegiatan persami. Kegiatan ini diadakan di hutan wisata yang berlokasi di Kabupaten Semarang. Waktu itu aku tergabung dalam organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Kebetulan sekolahku adalah salah satu sekolah negeri favorit di Semarang yang saat itu sedang mengadakan persami dalam rangka pendidikan dasar kepemimpinan bagi para calon anggota inti, dan aku turut serta menjadi salah satu anggota dalam acara tersebut. Tepatnya Sabtu 12 Maret 1988 pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Semua para calon anggota yang mengikuti persami berkumpul di sekolah, lengkap dengan mengenakan seragam yang sudah dibagikan oleh para pembimbing sekolah. Seragam yang kami kenakan adalah kaos putih dengan bawahan celana training panjang warna hitam, lengkap pula dengan menggunakan topi yang selalu kita gunakan pada waktu upacara bendera di setiap hari Senin. Siang itu semua calon anggota dibagi menjadi 8 kelompok. Waktu itu aku bergabung di kelompok nomor 2. Mungkin karena pembawaanku yang sigap dan tegas, sehingga aku terpilih menjadi ketua kelompok dari kelompok 2. Dan masing-masing kelompok beranggotakan 6 orang. Waktu menunjukkan pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kami semua berangkat menuju lokasi perkemahan di hutan wisata Kabupaten Semarang dengan menggunakan armada truk yang sudah disediakan oleh panitia. Terpancar wajah sumringah dan suasana kegembiraan teman-teman mengiringi perjalanan, saling bercanda dan saling melempar tawa. Kelompok yang kupimpin terdiri dari 6 orang, yakni Iwan, Budi, Ari, Imam, Khairul, dan tentunya aku sendiri. Tak terasa perjalanan kami sampai di tempat hutan wisata tepat di jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan tertib kami turun dari bak truk yang kami tumpangi. Tidak lupa, semua perlengkapan yang kami bawa tidak boleh ada yang ketinggalan. Tolong, jangan sampai ada yang ketinggalan. Pastikan semua barang sudah dibawa, seru salah satu pembimbing dengan nada lantang. Kami semua pun turut memeriksa dan memastikan semua barang sudah kami bawa. Kulihat di sekeliling memang sangat banyak sekali pohon besar dan sangat rimbun, teduh dan jauh dari perkampungan penduduk. Sebelum memasuki hutan lebih jauh, kami semua dikumpulkan di tempat seperti tanah luas
yang dikelilingi ilalang dan pohon-pohon besar seperti lapangan. Kami semua dibariskan berkelompok dan memastikan semua anggota komplit dengan mengabsen satu persatu. Setelah itu, kami mulai diarahkan melewati jalan setapak untuk masuk hutan dan menuju perkemahan yang ternyata sudah dipersiapkan kakak pembimbing sehari sebelumnya. Kulihat masing-masing tenda sudah tertera angka untuk masing-masing kelompok. Karena lokasi perkemahan itu di dalam hutan, suasananya memang sangat rindang dan sangat sejuk karena memang jauh dari polusi tempat kami tinggal. Siang hari aja sunyi dan serem, gimana nanti malamnya ya kok? Pasti lebih mencekam. Celetuk Iwan dengan menggenggam erat cangklongan tas ransel yang ada di kedua pundaknya. Alah, ada-ada aja kamu, Man. Nggak usah berpikir yang macam-macam, jawabku dengan menepuk pundaknya. Kami pun menuju tenda kami yang sudah sesuai dengan nomor kelompok. Tenda kami tepat berada di bawah pohon cemara yang pohonnya cukup tua dan besar. Karena posisi tenda kami memang paling belakang di antara tenda dari kelompok lain. Ya, tapi tak apalah. Hitung-hitung melatih mental. Kami sekelompok masuk tenda dan mulai mengeluarkan barang-barang kami dari tas ransel kami masing-masing untuk ditata di dalam tenda. Aku dan Iwan keluar tenda dan menuju ke belakang tenda. Kami duduk-duduk di bawah pohon cemara besar tersebut untuk sejenak melepas lelah perjalanan kami tadi. Kok kamu gak takut? Tenda kita kan paling belakang dekat pohon gede pula, tanya Iwan dengan cemberut seolah menunjukkan wajah yang keberatan. Dengan bingung dan sejurutnya, aku pun merasa takut. Tapi mau gimana lagi? Di sini aku sebagai ketua kelompok yang harus bertanggung jawab atas teman-teman kelompokku. Dengan nada menenangkan Iwan, aku jawab, itu hanya perasaanmu. Sudahlah Wan, pasti guru pembimbing sudah memastikan keamanan tempat ini. Percaya aja deh, tidak akan ada apa-apa kok. Sejenak kulihat jam yang berada di lengan kananku. Waktu menunjukkan 17.35 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tak lama kemudian terdengar suara peluit dari guru pembimbing sebagai isyarat untuk berkumpul di halaman utama lapangan. Tanpa pikir panjang, kami semua berkumpul menuju suara peluit. Baris berbaris pun dimulai. Guru pembimbing memberi aba-aba untuk merapikan barisan kelompok masing-masing. Untuk semuanya, siap, rak, lencang kanan, rak, tegak, rak, serunya dengan nada tegas dan lantang. Ia mulai memberi arahan kepada semua anggota. Selamat sore menjelang malam, sapa guru pembimbing. Sore, jawab kami semua dengan serentak. Kami akan memberikan arahan buat kalian semua, calon pengurus inti anggota OSIS. Setelah ibadah sholat maghrib, nanti kalian semua harus kumpul di sini lagi dengan berbaris di kelompoknya masing-masing. Setelah itu, persiapan makan malam yang akan dilanjutkan dengan api unggun.
Masing-masing anggota wajib menampilkan kreativitasnya masing-masing. Paham semua? Perintah guru pembimbing yang berkulit hitam dan berbadan kekar tersebut. Paham, Pak? Jawab kami semua. Setelah semua anggota memahaminya, kami semua dibubarkan untuk kembali ke tenda masing-masing dan memberi kesempatan untuk ibadah bagi para anggota yang beragama Islam. Para anggota wanita juga telah disendirikan kelompoknya dari anggota laki-laki. Kami diberi waktu sekitar 30 menit untuk membersihkan diri dan menunaikan sholat maghrib. Kami semua bergantian menuju ke kamar mandi umum yang memang sudah disediakan dan berada di dalam hutan. Bilik kamar mandi tersebut ada 4 dan 1 sumur yang masing-masing dari kita harus menimba air terlebih dahulu sebelum membersihkan diri. Kami tidak terlalu lama untuk bergantian dan hanya memerlukan waktu sekitar 5 menit untuk menuju kamar mandi dari tenda kami. Setelah aku dan tim selesai melaksanakan sholat maghrib, aku mulai berunding dengan timku untuk acara api unggun yang akan kita ikuti nanti. Gimana teman-teman? Apakah ada ide untuk kita menampilkan kreativitas kita nanti di acara api unggun malam ini? Tanyaku. Suasana sejenak hening karena kulihat wajah dari teman-temanku sedang berpikir untuk mencari ide. Menyanyi aja kok. Menyanyi sambil menari, sahut Budi yang disertai anggukan dari Koirul. Akhirnya kita satu tim menyepakati bahwa kita akan menampilkan nyanyian dan tarian. Sedikit konyol, macam anak TK, tapi mau gimana lagi daripada kita dapat hukuman dari sang guru pembimbing. Suara peluit kembali terdengar, menandakan waktu yang sudah diberikan sudah habis. Dengan semangat membara, kami semua kembali berkumpul menuju arah suara peluit guru pembimbing. Seperti biasa, guru pembimbing merapikan semua barisan. Dilanjutkan makan malam dengan makanan nasi kotak yang sudah dipersiapkan oleh sekolah dan dibagikan untuk masing-masing anggota. Usai makan, acara api unggun dimulai. Nyala membara dari api unggun membuat suasana menjadi hangat dan terang, diiringi dengan sorak-sorai canda tawa semua anggota. Tiba saatnya masing-masing kelompok menampilkan kreativitasnya. Setelah semua anggota sudah mendapat gilirannya, acara api unggun pun berakhir tepat pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Semua anggota tim diarahkan untuk kembali menuju ke tenda masing-masing dikarenakan keesokan harinya banyak kegiatan. Sekembalinya aku dan tim di tenda, aku mulai memberikan jadwal untuk jaga tenda yang masing-masing orang mendapat giliran jaga 2 jam sekali. Di giliran pertama, karena aku bertanggung jawab sebagai ketua kelompok, akulah yang menjaga terlebih dahulu dengan ditemani oleh Iwan. Malam semakin sunyi, suasana hutan semakin mencekam. Hanya terdengar suara burung dan suara serangga hutan di malam hari. Aku dan Iwan duduk di pelataran depan tenda kami. Tiba-tiba Iwan berkata kepadaku, Kok, aku kebelet pipis nih. Anterin aku pipis dong. Jujur, aku takut
Gelup Iwan dengan panik sembari menjepit kedua tangannya di sela paha kanan dan kirinya. Kalau aku anterin kamu terus, yang jaga tenda siapa, Wan? Jawabku dengan mengerutkan dahi. Karena sudah tidak bisa menahan, dengan lari tunggang langgang, Iwan menuju ke balik pohon cemara tua yang berada tepat di belakang tenda kami. Dia melepaskan kepanikannya itu dengan membuang air kecil di balik pohon tersebut. Iwan tak kunjung kembali, padahal sudah 10 menit berlalu. Aku mulai khawatir dengan Iwan. Sempat tersirat di benakku, Iwan pingsan. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari Iwan. Kulangkahkan kakiku menuju pohon di belakang tenda dengan dibantu oleh penerangan lampu senter, dengan harapan menemukan Iwan di sana. Kuarahkan lampu senterku di sekitar pohon tersebut. Alangkah terkejutnya aku melihat Iwan tergeletak tidak sadarkan diri. Wan, Iwan, bangun, Wan, kamu kenapa? Ucapku sembari menggoyang-goyangkan kedua tanganku di pipi kanan dan kiri Iwan. Mata Iwan mulai terbuka. Dia menatapku dengan mata melotot. Suaranya pun terdengar menggeram seperti suara hewan buas. Spontan aku kaget dan terjatuh. Iwan meraih tanganku dan menggenggam kuat kedua tanganku. Astagfirullahaladzim, Iwan, sadar, Wan. Ucapku mulai tersadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari diri Iwan. Menanggulangi sesuatu yang tidak diinginkan, aku pun berteriak meminta tolong agar supaya saya dibantu oleh para anggota yang ada di sana. Tolong! Teriakku panik. Suasana berubah gaduh. Semua anggota berlari ke arahku, termasuk para guru pembimbing. Ada apa ini? Kenapa, Iwan? Tanya salah satu guru pembimbing tersebut. Sebut saja Pak Mardi, sembari membantuku untuk berdiri. Saya tidak tahu, Pak. Tiba-tiba Iwan seperti itu setelah aku hampiri dia. Jawabku sembari menuju Iwan yang sedang menggulung-gulungkan badan dan menggeram menyeramkan. Tak lama kemudian, Pak Darsono, guru pembimbing kami, juga muncul dari kerumunan para anggota. Beliau mendekati Iwan dan jongkok di sebelah Iwan yang sedang menggeram dan menggeliat seperti cacing kepanasan. Pak Darsono adalah seseorang yang mempunyai kelebihan atau indigo. Diraihnya kepala si Iwan dengan tangan kanan Pak Darsono. Dengan mulut komat kamit seperti membaca mantra, ditiupkanlah ke kepala Iwan. Iwan pun tersungkur lemas dan mulai terkondisikan. Iwan kerasukan. Ayo, cepat bantu Iwan ke tenda, perintah Pak Darsono. Akhirnya kita semua membantu memapah Iwan untuk masuk ke tenda. Setelah Iwan masuk ke tenda, Pak Mardi memerintah agar semua anggota bubar dan kembali ke tenda masing-masing.
Bubar, ayo bubar. Kembali ke tenda masing-masing, seru Pak Mardi dengan mengangkat kedua tangannya dan menghempas-hempaskan semua jari tangannya. Setelah keadaan kondusif dan para anggota sudah mulai tenang dan semua anggota kembali ke tenda masing-masing, Pak Mardi dan Pak Darsono masih berada di tenda kami untuk memberi doa kepada Iwan agar Iwan bisa kembali tersadar sepenuhnya. Kulihat Koirul, Budi, Ari, dan Imam bengong berdiri di depan tenda, seolah masih bingung dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian mereka masuk ke tenda. Malam kembali sepi. Tetapi tak lama kemudian keheningan malam kembali gaduh dengan suara jeritan dari tenda kelompok wanita. Suasana kembali gaduh. Semua anggota kembali berlari keluar tenda. Aku pun turut berlari menuju suara jeritan itu berasal. Ternyata asal suara itu dari salah satu anggota perempuan yang bernama Lastri. Tampak wajah Lastri memerah. Tatapannya tajam dan kosong, seolah siap menyerang siapa saja yang mendekat. Rambutnya acak-acakan dan sangat mengerikan. Lastri berdiri di depan tenda. Postur tubuhnya berubah dengan sedikit membungkuk, seperti orang tua. Matanya memerah, suaranya juga berubah. Kulihat sekeliling teman-temanku, semuanya hanya melihat Lastri dengan ketakutan. Sedikit samar, ku dengar Lastri bersendandung tembang Jawa yang membuat suasana semakin mencekam. Pak Darsono dari kejauhan berlari mendekati Lastri, dibantu dengan salah satu guru perempuan kami yang bernama Bu Purwati, untuk mendekap tubuh Lastri yang mulai meronta-ronta karena adanya Pak Darsono di hadapannya. Lastri tiba-tiba berteriak sembari berujar dengan suara lantang seperti suara nenek-nenek. Pecah kelanjir. Jangan banget tadi tanggalanku. Mudah sembarangan. Jangan tetap silau. Kata Lastri dengan menggeram. Karena Purwati kewalahan, akhirnya beliau dengan dibantu dua anggota wanita lain untuk memegangi kedua pergelangan Lastri yang berperilaku sangat liar. Nyuwun pangapurane menawi wonten siswani kawula ingkang boten sengaja damel dukane Nyai. Wonten dawuh menapa Nyai? Kersane panjenengan boten duka. Jawab Pak Darsono dengan duduk bersimpuk di depan Lastri. Tidak kabeh. Kembali. Ancamannya pecah. Wimba ngangkanya. Bisa jadi tak ampuni. Tapi baik-baik kabeh. Kucu-kucan sama kene. Lemah aja sama kene. Perintah Lastri sembari tertawa melengking. Menika dawuh Nyai. Semangga panjenengan medal kemawon saking raganipun bocah niki. Amargi sanes bocah niki ingkang damel kesalahan. Saut kembali Pak Darsono dengan menelingkupkan kedua telapak tangannya seperti orang yang meminta maaf. Tak lama kemudian Lastri terkulai lemas dan mulai dilepaskanlah dekapan dan pegangan pergelangan tangannya oleh kedua temannya dan Bu Purwati.
Diangkatlah Lastri oleh teman-temannya untuk masuk ke dalam tenda, dan Pak Darsono memberi perintah agar masing-masing ketua kelompok berkumpul di halaman utama. Untuk masing-masing ketua, saya perintahkan semua untuk berkumpul di halaman utama, dan yang lain kembali ke tenda untuk menunggu perintah selanjutnya, Ujar Pak Darsono. Baik Pak. Sebagian dari kami menjawab. Dengan bergegas, aku melaksanakan perintah Pak Darsono untuk menuju halaman utama sembari berjalan kulihat jam tanganku yang berada di sebelah kanan. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sesampainya di halaman utama, kami semua dan para ketua kelompok dibariskan oleh Pak Darsono yang didampingi oleh Pak Mardi. Dengan posisi barisan diistirahatkan, Pak Darsono berkata, Untuk masing-masing ketua kelompok, dikarenakan keadaan tidak kondusif dan barusan kita juga mengalami kejadian di luar akal logika, dengan sangat berat hati, atas nama semua guru pembimbing kegiatan ini, terpaksa kita hentikan. Tolong, untuk masing-masing ketua, dikondisikan teman-teman kalian agar berkemas untuk kembali ke sekolah besok pagi tepat jam 7. Kalian semua harus sudah berkumpul lagi di lapangan ini, dan segera kita bergegas kembali ke sekolah kita. Kegiatan ini akan kita lanjutkan seusai para guru pembimbing dan pihak sekolah berunding dan tunggu pengumuman berikutnya. Kalian para ketua lindungi teman-teman kalian sambil menunggu esok hari, dan ingat, jangan ada yang buang air lagi di sembarang tempat, karena kamar mandi dan air sudah disediakan. Bisa dipahami semua? Perintah Pak Darsono yang berjalan mondar-mandir di depan barisan kami. Siapa? Kami mengerti, Jawabku dan teman-teman dengan serentak. Setelah barisan dibubarkan, kami kembali ke tenda kami masing-masing. Di dalam perjalanan menuju tenda, aku mulai cemas dengan keadaan Iwan. Sesampainya aku di tenda, aku lihat semua teman kelompokku sedang duduk-duduk di samping Iwan yang sedang berbaring. Gimana kondisi Iwan? Apakah dia baik-baik aja? Jawabku dengan menghampiri Iwan. Iwan demam kok. Dia sudah bisa diajak bicara, tapi hanya menjawab 1-2 patah kata aja. Tapi kita sudah memberinya obat yang sudah kita sediakan di kotak P3K. Jawab Imam. Aku pun mencoba untuk meletakkan telapak tanganku di dahi Iwan. Dan memang benar, badan Iwan sangat panas sekali. Teman-teman, kegiatan ini dihentikan sementara, dan kita semua disuruh berkemas untuk nanti pagi jam 7. Dilanjutkan pulang ke sekolah kita. Sekarang kemasi barang-barang kalian dan bantu Iwan untuk mengemasi barangnya, pintaku. Alhamdulillah, keputusan yang sangat bijaksana, karena aku tak bisa membayangkan bagaimana jika kegiatan ini terus kita lakukan. Pasti akan ada yang celaka lagi, Keluh Budi dengan mengelus dadanya. Hus, ngawur kamu Bud. Sesuatu yang tidak kasat mata itu marah karena ada penyebabnya. Tidak asal mencelakai manusia tanpa sebab. Makanya buat kalian semua, dimanapun tempat harus menjaga sopan santun kalian. Meskipun mereka tidak terlihat oleh kita, alangkah lebih baiknya kalian juga menjaga, saut Koirul dengan nada kesal. Terus maksud kamu si Iwan sudah tidak sopan apa? Terus tahu apa kamu tentang hal-hal yang begituan? Bicara sok pintar. Setauku sih Iwan juga tidak melakukan apa-apa. Dasar setannya aja yang memang mau cari gara-gara. Jawab Budi kembali membantah ucapan Khairul. Sudah
Kalian kenapa malah berantem sendiri? Saat ini tidak tepat untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Asal kalian tahu, sebelum Iwan begini, dia kencing di pohon cemara tua di belakang tenda kita. Dan kebetulan tadi tenda kelompok wanita salah satu anggotanya juga kerasukan. Bukankah tadi kalian juga mendengar suara ceritanya? Sosok yang merasuki si Lastri, teman kita itu, mengeluh bahwa ada yang mengotori tempat tinggalnya. Ya, mungkin yang dimaksud dia itu si Iwan. Jawabku menengahi perdebatan antara Khairul dan Budi, yang memang pas pada saat itu Lastri menjerit mereka tidak ikut keluar dikarenakan harus menjaga Iwan di dalam tenda. Waktu yang ditunggu telah tiba. Tepat jam 7 pagi, kita semua berkumpul di halaman tempat di mana dinyalakan api unggun. Kulihat Iwan sudah sedikit membaik, meski masih demam dan lemas, tapi dia sudah bisa berdiri di barisan kami. Aku berdiri paling depan barisan kelompok. Di sana aku arahkan mataku untuk mencari di barisan di mana Lastri berada. Kulihat dia baik-baik saja dan tidak menamakan wajah sakit atau lemas seperti keadaan Iwan. Syukurlah, gumamku dalam hati. Setelah semua diberi pengertian oleh para guru pembimbing, kita semua diarahkan untuk keluar hutan dan menuju truk yang sudah diparkir di luar tanah lapang hutan. Mungkin guru pembimbing kami yang menelpon para supir itu untuk menjemput kita semua, karena keadaan murid-murid atau peserta persami yang tidak memungkinkan atau tidak dimungkinkan untuk dilanjutkan kegiatannya. Karena keadaan Iwan yang tidak memungkinkan untuk berada di dalam bak truk yang kita tumpangi, akhirnya Iwan diberi dispensasi untuk berada di samping Pak Sopir, dan kita semua pulang ke sekolah. Begitu sepenggal pengalaman mistis Mas Eko yang ada di Salatiga. Apabila ada kesamaan nama tokoh atau alur cerita yang kurang menarik, kami mohon maaf. Tetap ikuti cerita-cerita menarik lainnya di channel The Nuwun Sewu. Pesan moral yang disampaikan penulis adalah tetap jaga sopan santun kita dimanapun kita berada. Dan jangan lupa lestarikan alam kita sehingga terjaga keseimbangannya. Semoga kita semua terhindar dari segala musibah, serta jangan lupa berdoa untuk mengawali segala kegiatan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.